Hai Indonesia, hai millennials. Hai. Yaps, kita balik lagi sekarang masih di Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik ya. Masih sama Nuka Azwita dan pastinya ya, ada sih saya Ditan Sudiro di sini. Gundul pacul Gempele. The one and only. Iya, gundul Cuman pacul, saya di sini yang botak ya. Anyway, saya dari tadi udah cerita belum sih? Salah satu cara saya spend time, me time tuh dengan mencukur rambut saya udah. Iya. Udah saya udah bahas ya. Kali-kali Gitu. dong kamu modelin. Gimana modelnya? Kan ya rambut kamu misalkan udah mulai tumbuh Nah. nih ya kan. Jangan kamu habisin, dibikin zigzag ya atau Oh, apa. iya. Jadi ada wajah Nggak, baru dari disuruh pulang nanti di kantor, pulang lo ngapain? ini tak dulu. Lampu taman tuh biasanya kan nggak ada corak, ini ada corak. Ada nih. corak ya, Be. Ini lampu taman khusus. Iya, jadi kan siapa tahu kan. Bisa ya? Iya, abis itu lu terkenal kan, Nggak, luar biasa. disuruh pulang di kantor yang ada kayak gitu. Oke, ini ngomong-ngomong tentang me time, sekarang kita punya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Gitu ya. Betul. Ah, Still waras ya guys. Gimana caranya supaya kita bisa tetap waras? Ini saya agak percepat aja. Yang pertama, hargai diri sendiri. Tadi udah kita bahas sebenarnya. Udah panjang banget. Ya. Tapi itu dia, saya ulangi lagi, untuk menjaga kesehatan mental tuh bisa dimulai dengan menghargai diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memperlakukan dan melihat diri sendiri dengan positif. Nah, poin kedua adalah harus bisa mengelola stres dengan baik. Jadi suka atau nggak suka, stres itu nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita yang susah untuk dihindari. Meskipun begitu, kita bisa mulai belajar untuk mengelola stres dengan baik dengan cara berjalan santai di luar ruangan, nonton film, dengerin lagu, atau kegiatan sehari-hari atau melakukan kegiatan sehari-hari yang kita suka gitu kan. Hal ini karena cara-cara tersebut dikatakan bisa membuat pikiran kita lebih tenang dan kita juga bisa melihat hidup dengan lebih positif. Dengan begitu, stres yang kita alami bisa mereda. Iya, habis itu kalian juga bisa akui perasaan dan emosi negatif Iya, diakuin aja kalau Iya. ada. Kalau memang kalian lagi ngerasain atau punya perasaan emosi negatif kayak misalkan sedih, kalian mau nangis, tangisin aja. Kecewa, marah, itu kan hal yang normal ya. Kalau kalian manusia normal, kalian gak pernah marah, gak pernah nangis, orang bingung jadinya. Yep. Karena kalian masih normal, jadi gak apa-apa ya. Jadi kalau untuk ngelewatinnya ya sedih harus dilewatin, kecewa harus dilewatin, tapi habis itu kayak gimana kalian bisa mengelola perasaan kalian lagi, jangan berlarut-larut gitu. Dan selanjutnya jangan lupa dalam hidup kita harus punya visi, harus punya tujuan. Nah, tetapkanlah tujuannya yang realistis, tapi kayak susah kalau misalnya saya 2 tahun lagi mau tinggal di Mars, susah bos. Itu halu Susah bos, susah. Tapi kalau misalnya ngomong, saya udah ada teman yang berhasil 5 tahun lagi mau kerja luar negeri, bisa. Teman saya ada tuh yang berhasil tuh. Ya itu masih masuk logika. Masih masuk logika soalnya. Luar negeri masih bisa dicapai naik pesawat. Jadi, ya. Tetapkanlah tujuan yang realistis. Dengan menetapkan tujuan dan target, ini ternyata bisa membuat hidup lebih terarah. Hal ini pada akhirnya akan membantu menjaga kesehatan mental kita. Jadi coba deh untuk menuliskan target dan tujuan kita, baik tujuan sehari-hari maupun tujuan jangka panjang. Tapi diingat ya, tujuan kita tuh harus ditulis secara realistis kayak yang tadi saya omongin dari awal. Dan harus kita sesuaikan dengan waktu dan beban tugas yang kita miliki dan kita jalani. Tapi gimana dong, dari 5 tahun yang lalu gue selalu kayak gitu, realistis ya kan. Tahun depan gue nikah, kagak nikah. itu Sabar ya Nuka. termasuk realistis Sabar atau ya. enggak? Saya nggak bisa ngomong, saya tiap ngomong nikah jadi soalnya. Enggak, masalahnya lo habis ngasih tips yang realistis kan. Iya, itu makanya gue realistis. tanya sama lo gitu. Realistis. Maksudnya ini gue udah tetapin tujuan gue yang realistis, Iya. itu realistis, tapi kagak jadi-jadi. Ya udah loh. nggak apa-apa. Ya udah belum, mungkin gitu jawabannya sih. Belum. Iya. Jadi ya guys, oke. Puas lu Batak gitu ya. Iya. Oke, lanjut nih. Kalau kalian punya tujuan kayak tadi yang udah realistis tapi belum terlaksana, nggak apa-apa. Kalian tandanya harus sayangi tubuh sendiri dulu gitu. Mungkin kalian masih jarang nih menyayangi tubuh kalian, makanya apa yang kalian inginkan belum tercapai gitu. Misalkan ya kan, kesehatan mental juga itu perlu banget. Tergantung dengan kalian cara merawat dan menyayangi diri kalian sendiri ya. Tidur cukup, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus yang mengandung vitamin, nutrisi kayak nasi, sayur-sayuran, buah-buahan. Apakah kalian udah cukup mengkonsumsi itu setiap harinya? Nah, gimana nih caranya gitu kan biar kalian punya tubuh yang sehat dulu?
oh ya tubuh gue kemarin punya sakit ini nih, gue berarti kurang makan ini atau harus mengurangi makan ini ya. Iya. Gitu, itu Iya, harus benar-benar. diperhatikan. Kalau kalian gak sayang sama tubuh kalian, gimana kalian mau nyaingin orang lain? Iya. Oke. Oke, selanjutnya adalah Nah, ini. peliharalah hubungan yang baik dengan orang yang baik juga dengan orang-orang lain ya. Ya kalau orang yang nggak baik nggak apa-apa, kita jaga hubungan aja tapi yang penting. Iya. Ini diambil dari alodokter.com. Jadi ternyata orang yang mempunyai hubungan sosial yang baik ini terbukti lebih mampu mengatasi stres dan memelihara kesehatan fisik maupun mental. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu meluangkan waktu bersama dengan orang-orang dekat seperti keluarga dan sahabat. Betul banget. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa nih melakukan hal-hal baik dengan cara bantu orang lain. Misalkan di jalan kalian ketemu memang orang yang sangat membutuhkan, kalian bisa bantu. Nggak perlu banyak asal kalian ikhlas. Betul. Ya sedekah kalian lah, anggap aja itu dengan membantu orang lain. Ya. Ataupun kalian bisa menjadi sukarelawan, misalkan untuk anak-anak sakit atau menjadi relawan di bencana alam, itu bisa banget gitu Jadi ya. maksudnya bukan harus menolong yang dibuat-buat atau dicari-cari. Iya. Contoh ini sahabat saya Nuka kemarin nganterin saya ke stasiun Ya kan. karena searah. Ayo Tan gitu, lo mau stasiun Cawang, Cawang, kebetulan searah dengan Jangan. arah jalan pulang. Ya udah nebeng aja daripada lo naik Gojek keluar ongkos lagi gitu. Ojol. Oh iya, ojol. Next adalah tips kesehatan buat pemirsa. Ini saya punya tips mengenai kebiasaan buruk penyebab kadar gula tinggi harus dihindari. 1. Kurangi minum atau bikin es teh manis dan sirup kayak saya. Gue masih. Tapi memang gulanya gue pakai dikit banget. Ya itulah, maksudnya dikurangin lah. Ya udah, emang nggak suka yang terlalu manis Yes. kan. Ini Ntar kan diabetes. Iya, ini kita ngomongin diabetes Ya benar. maksudnya kan udah manis nih, udah manis. Diabetes itu terbagi menjadi 2 tipe. Kan? Kesel gue denger. Ya, dikit karena udah ngerasa manis ya. Iya. Aja nggak sih? Oke. Basi banget ya sih. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa Mas. Diabetes kebagi 2. Ya. Tipe 1 dan tipe 2 gitu kan. Tipe 3-nya Nuka. Iya gitu. Kemanisan kan. Jadi biasanya diabetes 1 ini menyerang anak-anak maupun remaja. Sedangkan diabetes tipe 2 ini dialami oleh seseorang yang seusia Nuka 45 tahun ke atas. Enak tuh. aja, gue belum woy. Si muda. Itu bisa terjadi gitu. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi tuh selain faktor usia juga faktor obesitas dan beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan setiap hari. Gitu. Nah, selanjutnya adalah beberapa kebiasaan buruk penyebab kadar gula tinggi yang harus dihindari. Yang pertama adalah terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi di dalam karbohidrat itu pasti ada gula. Di dalam nasi itu pasti ada gula anyway. Iya. Kalau mau ngurangin gula itu bisa diganti dengan bihun. Gula apa, nasi merah. Iya, atau nasi merah sekalian. Jadi ternyata terlalu banyak karbohidrat ini bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi, apalagi kalau mengkonsumsi makanan dengan gizi yang nggak seimbang. Jadi saat mengkonsumsi terlalu banyak karbo atau karbohidrat dan kurang gizi asupan lainnya, ini perut bakal terasa kenyangnya sementara aja. Makanya coba deh konsumsi dengan gizi yang lebih seimbang. Ya betul. Nah, yang selain konsumsi makanan dengan gizi seimbang, kalian juga nih biasanya nih penyebab diabetes ya, terlalu sering mengkonsumsi daging merah. Ya, bagi yang memang belum tahu, daging merah ini kan makanan memang yang mengandung protein tinggi dan berlemak. Ya di satu sisi kita butuh juga bagus, tapi kalau dikonsumsi berlebihan ternyata bisa menyebabkan diabetes, guys. Gitu, karena memang di daging merah ini kadar gula nyati cukup tinggi dan rentan terkena diabetes kalau kalian mengkonsumsinya tiap hari misalkan gitu kan. Ya, tapi tiap hari juga kan nggak bosen. Iya sih, saya harus campur sayur. Enak loh gitu kan anak. Ya nah diseling-selingin nih protein hewaninya sama protein nabati. Misalkan hari ini udah makan daging merah, besok coba dengan kacang-kacangan kayak tempe, tahu dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dan selanjutnya salah satu yang menyebabkan gula darah bisa cepat tinggi adalah makan larut malam. Ini dia nih, alibinya nggak bisa tidur, lapar. Nah, Ya martabak dulu deh, waduh. mending nasi, Bo. Nasi goreng udah. Iya, nasi goreng. Hindarilah makan terlalu larut malam. Ini karena makan larut malam tuh bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh gitu kan. Apalagi kalau makan larut malam dengan porsi yang besar dan langsung tidur setelah makan. Kebiasaan ini bisa menyebabkan obesitas dan memicu diabetes juga pemirsa. Apalagi udah makan malam, terus kalian juga jarang mengkonsumsi serat.
Iya serat tuh dari buah sama sayur ya. Sayur, Ha-ha. betul. Jadi memang serat ini adalah kandungan di dalam makanan yang penting banget untuk kita konsumsi ya. Nah, selain serat ini memiliki manfaat untuk melancarkan sistem pencernaan kita, ini juga ternyata bisa mengontrol kadar gula darah dan dapat mencegah obesitas. Jadi kalau kalian ini jarang mengkonsumsi serat, ya udah kalian rentan deh tuh terkena penyakit diabetes dan juga obesitas. Nah, sebaiknya kalian mulai sekarang nih diselingin. Misalkan tadi boleh daging merah sehari ini, tapi besok ada sayurannya kayak bayam, brokoli, wortel, sawi. Pokoknya setiap hari tuh sayur harus ada gitu. Iya. Dan selanjutnya yang bisa meningkatkan gula darah, kadar gula darah adalah sering mengkonsumsi makanan berlemak. Iyalah ya. Iya, udah pasti sih. Ini udah pasti karena kadar gula darah tinggi di dalam tubuh tuh pasti naik karena makan makanan yang lemak jenuhnya banyak kayak gorengan. Abis ini kita beli. Iya. Ini habis ngomong kita lakuin. Aku biasanya kita lakuin nih gitu Iya, kan. kayak gorengan, terus makanan cepat Junk food. saji, junk food dan produk olahan susu. Ini emang harus dikurangin ya karena ini mengandung lemak jenuh yang tinggi dan bertujuan bikin kadar gula darah kita jadi nggak normal, jadi tinggi gitu. Dan ini nggak baik untuk kolesterol juga di dalam tubuh. Iya pastinya. Terus udah kayak gitu, udah sering makan makanan yang nggak dijaga, kurang serat, jarang olahraga lagi. Kita banget sih kayaknya. Ngomongin diri sendiri terus. Ngaca mulu disuruh sama di sini nih naskahnya. Iya. Ternyata memang melakukan olahraga, lagi-lagi olahraga tuh udah deh nggak usah ditanya ya. Memang pasti bagus untuk tubuh kita, asal juga jangan yang berat-berat. Nanti takut cedera. Nah, kalau kalian jarang olahraga, ini juga ternyata dapat memicu kadar gula darah kalian ini jadi tinggi di dalam tubuh. Betul. Gitu. Apalagi udah kalian nggak pernah olahraga, makanan kalian nggak pernah jaga, ya sudahlah, tinggal menghitung hari kalau kata lagunya KD gitu ya. Ya kan, menghitung hari, Udah. detik demi detik, Kolesterol. diabetes dateng, Yo, kolesterol diabetes, dateng, kolesterol. gitu. Terus imunitas tubuh kalian nih juga jadinya apa ya? Rusak. Rusak. Gitu. Kalian bisa obesitas. Aduh enggak deh, nanti timbunan lemaknya, kalian bisa ganggu jantung Ya udah. dan lain-lain. Nanti gorengannya kita bagi aja buat satu grup. Tapi Ya. tetap beli ya. Iya, tapi bukan buat kita berdua doang, buat semua. Tapi gini, tapi tetap beli. Iya, tetap beli. Anyway, gorengan tuh sakti loh. 20.000 aja banyak banget. Kan gini, apalagi kalau masih panas gitu pakai cabai rawit gitu, kenapa enak sih Iya, ya Tuhan. Iya, please dan deh. anyway udah enak, banyak. Nah itu semua Murah, kolesterol, murah. iya. Itu kolesterol semua tuh yang lo lihat. Iya, tapi enak ya. Itu memang susah. Yang enak kalau kata Bang Roma dilarang. Iya, itu kan langsung kebayang nih panjang-panjang lonjong risol ya kan. Duh, bakwan sih Bo pakai apa tuh namanya cabai rawit gitu. Emak nyosor. Kamu masih makan cabai rawit? Ya, Kamu cuma- bukannya mulutnya sudah pedas? kurang aja. Kurang ya. Oke. Saya cabai rawit, kamu apa? Udah jadi bon cabenya kan? Oh iya, bon cabe. Abon cabe. Oke, next ini kita bakal ngebahas tentang rumah kita. Jadi Rumah kita, bukan. itu lagu. Rumah kita Kita sendiri. Cie. Enggak Yang masih sendiri di rumah. Ini kita mau ngebahas tentang kebiasaan yang bisa membuat peralatan rumah tangga cepat rusak. Biasanya nih berantem barang-barang rumah tangga di gubrak. Saya enggak sih, tapi saya spesialis ini nabrak meja terus yang di atas meja jatuh. Iya sama. Istri saya udah nggak bisa marah, udah diem aja. Saya spesialis meja nggak salah, meja jauh saya tabrak juga. Untung lo nggak ngeglinding kan? Oh enggak, pala saya iya, badan enggak. Udah kayak bola bowling kan? Iya makanya. Ya oke kita bahas deh nih sekarang nih, apa aja sih kebiasaan atau hal-hal yang bisa membuat peralatan rumah tangga rusak. Karena di rumah kita kan ini banyak barang pabrikan kan. Nah emang ini hampir semua pabrikan, Bo. oh iya benar. Ini selain faktor-faktor eksternal kayak korsleting listrik lah yang bikin barang rusak atau barangnya udah tua, biasanya kelakuan pemilik rumah kayak saya tuh juga bisa merusak barang. Contoh barangnya adalah laptop ya. Ini laptop kan ya kebutuhan semua orang sekarang, nggak perlu kerja atau sekolah aja butuh laptop gitu kan. Laptop kecil gampang dibawa gitu kan. Nah ini ternyata umur laptop itu bisa nggak lama. Jadi salah satu penyebabnya karena laptop digunakan secara intens dalam waktu tertentu, nggak mati-mati gitu, di-charge terus. Hal ini bisa mengakibatkan laptop sering macet tiba-tiba. Untuk jaganya kita harus mematikan laptop 1 kali sehari. Saya nggak pernah matiin. Laptop saya yang buah itu, merek buah.
Buah kegigit. Kroak itu. Harus 1 hari sekali dimatiin supaya sistem operasi bisa melakukan pembaruan dan supaya software-softwarenya tetap berfungsi dengan normal. Gitu caranya. Tetapi selain menggunakan laptop yang berlebihan, ternyata laptop juga bisa cepat rusak kalau kita nggak install antivirus software. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari laptop kita ke handphone atau ponsel pintar ya. Nah ini juga kan kita nggak mungkin nih nonsen orang sekarang tuh bisa lepas dari dari handphone. Dari laptop mungkin masih bisa lah ya. Oke, entar dulu deh. Tapi handphone bahkan ke kamar mandi aja kalian bisa bawa tuh handphone. Ya nggak sih? Yeah. Ngaku deh. Yeah. Ya kan? Nah ini dia nih. Kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama juga handphone akan cepat rusak, cepat panas ya kan. Jadi meninggalkan handphone kita saat mengisi daya hingga terisi penuh selama semalamnya juga berpotensi meningkatkan suhu smartphone. Kadang-kadang kan udah habis, sudah colok padahal kita tidur 6 jam, 7 jam. Padahal handphone sejam 2 jam di charge aja udah penuh, udah full dan kita nggak angkat kan. Itu ternyata bisa memicu cepat rusak gitu. Terus banyak terkena sinar paparan dari matahari juga sama bisa mengakibatkan kebocoran baterai dan hilang data katanya. Ya. Bisa bener. Bisa. Kita kalau di mobil gitu kan, Taruh karena di suka ada dashboard. tulisan kan temperatur too high gitu. Udah kepanasan Karena tuh handphone. ditaruhnya di dashboard. Lagi ngeliat peta ya. Nah makanya taruhnya depan AC kayak saya tuh. Beli tempelan. Iya. Ntar gue beli buat petanya handphone. Dora deh, explore aja deh. Peta. Nah. Gitu ya. Oke, lanjut. Siapa nama temannya Dora? Lupa gue. Yang monyet itu siapa? Iya. Aduh Di. lupa. Ngomongin diri sendiri. Ada namanya. Aku lupa siapa deh. Ya udah. Lanjut deh. Buka maskernya. Boots. Oh, boots. Ini boots ya, bukan Iya, sepatu loh. Bukan. Kalau Kliwon? Jumat Kliwon. Bukan, Kliwon punya siapa? Ya si gua dari Si buta dari gua hantu, si gua dari buta hantu. Kembali. Ada lagi Gokong namanya. Sunggokong. Itu monyetnya Chinmi, Kung Fu Boy. Oke, next. Dia apa yang permonyetan tapi apa ya? Buat Oke. kamu ya. Oke, next adalah mesin cuci dan mesin pengering. Ini hal-hal yang kalau kita nggak jaga banget bisa cepat rusak nih pemirsa ya. Cepet banget deh rusaknya, sebel gue. Iya, wih, keren ada mesin pengeringnya. Kalau saya masih manual. Oke. Jadi yang namanya mesin cuci dan juga mesin pengering gitu kan. Kita kalau pakai mesin cuci sama mesin pengering ini emang mempercepat pekerjaan ya, bisa cepat selesai ya. Tapi ternyata ada perilaku-perilaku yang bisa membuat umur mesin cuci dan mesin pengering ini jadi pendek. Salah satunya adalah jangan masukin semua yang mau kita cuci secara berlebihan. Pakaian, celana jangan dimasukin secara berlebihan, jangan bikin overload ke dalam mesin cuci dan mesin pengering. Karena kalau udah overload, kedua mesin ini dia tuh punya namanya mekanisme agitator utama. Nah ini bisa cepat aus. Selain itu kalian juga bisa menggunakan, selain itu jangan juga menggunakan deterjen secara berlebihan. Emang sih bisa lebih wangi gitu kan, bisa lebih bersih gitu kan. Tapi ternyata hal ini bisa memperlambat waktu saat membilas. Jadi sekaligus juga karena memperlambat waktu membilas, jadi kan bekerja lebih lama ya. Makanya itu bisa memperpendek umur mesin cuci. Jadi gunain ini secara efisien aja, naruh bajunya jangan banyak-banyak. Dan gunakan deterjen dengan formula khusus boleh, tapi jangan banyak-banyak juga deterjennya. Sesuai aja lah, emang sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya guys. Selanjutnya nih vacuum cleaner, ya kan? Ini biasanya nih buat membersihkan debu dan kotoran, juga omongan netizen juga bisa. Iya bener ya. Iya gitu. Debu, kotoran, omongan netizen bersih semua. Bisa bersih deh ya. Nah kadang kalau kita udah sering menggunakan vacuum cleaner, kadang lagi suka lupa kan membersihkan yang ada di tempatnya itu loh. Debu-debunya gitu. Kita lupa untuk membersihkan kantong kotorannya. Ternyata ini juga dapat memicu untuk vacuum cleaner cepat rusak guys ya. Oke. Gitu. Jadi kantong kotoran harus dibersihin, dibuang. Iya. Oke. Gitu. Dan selanjutnya mobil nih, bagi pemilik mobil tidak boleh terlewatkan secara rutin mengganti oli. Gue belum. Mengganti oli ya, karena rekan saya Nuke tadi baru curhat pagi, gue belum ganti-ganti oli nih. Iya. Please deh ya guys, itu Ya. kalau oli gue diganti kayaknya udah lumpur tuh bukan? Enggak, dia biasa jadi cair. Lumpur cair. Lumpur.
Udah cair. Jadi setiap mobil tuh punya jangka waktu untuk mengganti oli, beda-beda merek mobil, beda-beda udah lama olinya. banget, udah lama. Nah, kan ada kilometer, tapi lu tahu cara bacanya? Tahu Oh, ya udah lewat banyak. 1000 kilo? Udah lewat. 1000? Udah deh gak usah dibahas mobil gue. Maksimal 500 tahu saya ya. Udah. Ya, oke. Mengganti oli mobil secara rutin ini bermanfaat untuk mengeluarkan bahan korosif dan kotoran dari mesin mobil. Dan kalau mobilnya nuka, olinya yang udah jadi korosif kayaknya. Ganti ya besok ya. Iya ntar. Iya ntar. Dapat duit ganti gue. Sedih guys pokoknya mah guys. Ya udah lanjut. Sekaligus dikuras tempat olinya. Bilang aja sama abang, bang sekaligus kuras. Iya udah tahu dia Udah mah. tahu Pasti dia. dikuras kalau ngeliat buset mbak ini mah lumpur mbak gitu biasa. Udah sering dengar omongan kayak begitu udah. Terus mesin pembuat kopi ya mungkin gak semua rumah ada mesin pembuat kopi karena kita udah pastinya beli kopi instan kan ya guys ya. Tapi kalau punya nih ya kan. Nah kaliannya harus paham banget cara merawat mesin pembuat kopi biar awet gitu. Nah dalam kebanyakan kasus kerak mesin tidak dibersihkan secara rutin. Padahal ini penting banget nih buat mesin kopi nih bisa tetap berfungsi dengan baik gitu loh. Jadi kalau kalian membersihkan kerak-kerak sisanya nih, mesin pembuat kopi bisa terbebas dari mineral, terus jamur, debu, dan pastinya kotoran lain yang menumpuk. Ya udah kalau nggak mau capek-capek bersihin, kayak Nuka aja, udah beli kopi instan. Lebih gampang ya. Oke, selanjutnya adalah mesin pencuci piring. Wih, ini sekarang lumayan banyak nih pemirsa yang punya mesin pencuci piring Aku nih. belum punya, masih manual. Masih manual. Oke. Ini supaya awet, sebaiknya mesin pencuci piring tuh jangan diisi dengan jumlah piring atau gelas yang berlebihan ya. Karena ini kalau dilakukan dikhawatirkan komponen mesin pencucinya bakal aus dan menyebabkan panas berlebih, overheat. Habis itu bisa rusak ya. Nah, selain itu yang dibersihin kalau terlalu banyak yang ditaruh takutnya nanti ada yang pecah. Karena kalau diisi terlalu banyak mereka bisa jatuh soalnya. Nah, pecahannya ini ditakutkan bisa kesimpan di dalam mesin cuci dan menimbulkan kerusakan. Emang yang berlebihan tuh gak baik ya. Terus selanjutnya dari kulkas nih, banyak mungkin yang kulkasnya isinya penuh banget sama makanan, minuman yang tidak terlihat menyenangkan, terus menimbulkan bau gitu kan. Terus kelebihan isi kulkas juga ternyata guys dapat memberi tekanan pada kipas kulkasnya nih sehingga kulkas tidak berfungsi dengan baik. Nah kalau hal ini terus dilakukan dikhawatirkan kipas pada kulkas itu dapat patah. Dan selain itu untuk memperpanjang umur kulkas kamu juga dapat membersihkan coil kondensor ya. Atau bagian luar lemari kulkas secara teratur gitu guys. Oke selanjutnya Dita. Coil kondensor. Coil kondensornya gitu. Oke, nah selanjutnya adalah oven. Ini dia diambil dari lifestyle.kompas.com. Ron Shimek, dia merupakan presiden Mr. Appliance, sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan perawatan elektronik rumah tangga. Dia bilang bahwa menempatkan foil di bawah oven itu bisa memperpendek umur oven. Oven harus dibersihkan secara rutin. Jadi kalian bisa menyemprotkan cairan pembersih aja ke lap terus dibersihin tuh bagian-bagian panel dan knobnya. Note tuh, jadi jangan taruh foil di bawah oven. Selanjutnya dari microwave juga nih. Ya kan percikan di dalam microwave mungkin terlihat tidak berbahaya namun orang-orang ini bakal banyak banget katanya sering lalai untuk membersihkan. Jadi seiring waktu percikan yang tidak dibersihkan bisa mengeras dan membakar dinding microwave. Jadi kita harus membersihkannya secara berkala kalau habis dipakai ya guys ya. Gitu. Ditan. Oke, dan selanjutnya ini pemanggang roti, toaster. Saya di rumah ada pemanggang roti yang umurnya seumur saya kali. Tapi masih bisa. Masih bisa, ada. Bagus. Ada tuh. Berarti kamu bisa menjaganya. Yang bentuknya kalau habis dipanggang bentuknya segitiga tuh ada tuh. Jadi pemanggang roti ini bagian catchernya yang buat nangkepnya, yang buat taruh rotinya, ini harus dibersihkan, selalu dibersihkan dari sisa remahan roti yang dipanggang. Karena kalau dibiarin, nanti roti nggak terpanggang secara sempurna gitu. Karena bagian catchernya akan ada lapisan remahan roti. Emang sih celah yang digunakan untuk masukin roti ini sangat sempit dan sulit dijangkau dengan alat pembersih ya. Tapi meskipun begitu, ini masih ada cara lain untuk membersihkan bagian-bagian yang sangat sempitnya dan sulit dijangkau dengan alat pembersih. Itu emang harus telaten sih sebenarnya sih gitu. Kalau ngomongin tentang pemanggang roti, karena saya punya pemanggang roti yang umurnya udah seumur saya di rumah. Sudah jompo ya? Sudah jompo tapi dia nggak jomblo kayak kamu nggak. Oh ya, anyway, ada cara lain untuk membersihkan pemanggang roti dengan mudah yaitu
caranya dibalik pemanggang rotinya terus dikibas-kibaskan supaya nyangkut-nyangkut remahan rotinya bisa jatuh. Oke, selanjutnya ini ada blender. Nah, ini juga harus diperhatikan ya karena banyak orang kan kalau ngeblender tuh masukin buah, bumbu, sayur apa jadi satu dan tanpa apa ya ukurannya tuh banyak gitu loh, nggak sesuai gitu. Dan hal ini bisa mempercepat proses menghaluskan makanan dan minuman karena mencampurkan semua bahan menjadi satu. Tapi resikonya blender kalian bisa cepat rusak, guys. Jadi jangan banyak-banyak memblender, sekali blender ya, bertahap aja nggak masalah. Oke, itu tadi berupa barang-barang rumah tangga yang cepat rusak kalau kalian tidak mengurusnya dengan baik. Betul sekali. Jangan Udah lupa banyak untuk banget. mengurus diri kita juga dengan baik ya. Karena diri kita juga bisa rusak hatinya. Iya, makanya itu kalian butuh me time. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang me time, terus menghargai diri sendiri. Kalau kayak gitu kayaknya waktunya Nuka sama Ditan juga harus me time nih guys habis ini. Iya, makan dulu. Me time-nya M time makan dulu. M time kalau kita makan time dulu. Ya, dan jangan lupa 6M-nya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Lancar kan? Baca. Iya, kalau hidup bersama nggak apa-apa. Ntar dulu. Iya, kalau sah boleh. Iya, itu dia maksudnya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azuta pamit undur diri. Kita Ditan Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam episode lainnya Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye. Bye-bye.